warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Timur Pradopo dengan NPM 2054151011. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Aktivitas Wisata Religi dalam Perubahan Permukiman di Kawasan Bersejarah Menara Kudus. Yang pertama, pendahuluan. Permukiman cenderung terus berkembang sejalan dengan kebutuhan manusia, di mana perkembangannya akan berakibat pada perubahan yang terjadi tidak terlepas dari aktivitas kehidupan di dalamnya. Permukiman di kawasan Menara Kudus yang memiliki nilai sejarah tinggi dan kegiatan religi adat istiadat di dalamnya, sehingga pada tahun 2014 melalui keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, kawasan Menara Kudus dinobatkan sebagai Desa Wisata Religi. Keberadaan kawasan Menara Kudus sebagai katalis aktivitas wisata religi yang berdampingan dengan tempat bermukim masyarakat lokal yang telah memiliki karakter tersendiri akan berdampak terhadap perubahan yang terjadi baik secara fisik maupun non-fisik. Wisata religi merupakan jenis wisata yang berkaitan dengan agama, sejarah, adat istiadat, dan kepercayaan suatu umat atau kelompok masyarakat yang dijadikan kegiatan rutin setiap tahunnya untuk didatangi. Tujuan wisata religi ini dalam rangka beribadah dan untuk meningkatkan spiritual. Bab 2. Metodologi. Penelitian mengamati secara holistik kondisi perubahan permukiman di kawasan Menara Kudus dari aspek fisik dan non-fisik dalam skala mikro dan meso. Kemudian, untuk unit analisis penelitian ini adalah rumah-rumah dan lingkungan yang mengakomodir kebutuhan wisatawan seperti penginapan, rumah usaha, ruko, jalan, ruang parkir, ruang publik, dan sebagainya. Bab 3. Hasil dan pembahasan. Pada digambar di atas, adanya fungsi wisata religi yang mendominasi kegiatan di kawasan Menara Kudus membuat beberapa fasilitas sarana-prasarana dibangun dan diperbaiki. Pada gambar di samping, ruang utama yang digunakan dalam aktivitas wisata religi ada di Masjid Makam Menara Kudus, di mana semua kegiatan wisata terfokus pada area tersebut. Kemudian fasilitas berkembang keluar area bahkan hingga permukiman lain di Balakaprayak. Pada gambar di atas, aktivitas religi yang ada secara turun-temurun tetap bisa dilestarikan oleh masyarakat. Aktivitas religi di kawasan Menara Kudus dulunya dikelola oleh Takmir Masjid, kemudian di tahun 1980 dibentuk YM3SK agar dapat dikelola dengan baik karena semakin banyaknya pengunjung. Pada gambar di atas, wisata ziarah kubur Sunan Kudus termasuk wisata religi harian yang tidak pernah sepi pengunjung. Selama ini telah terjadi 5 kali renovasi yang dilakukan terhadap kawasan Masjid Menara Makam Sunan Kudus. Pada gambar di atas, Bukalubur merupakan salah satu wisata religi yang mendatangkan banyak pengunjung dari berbagai daerah untuk mengantri mendapatkan nasi jangkrik sebagai wujud keberkahan. Pada gambar di atas, kegiatan Danhangan dilaksanakan 1 tahun sekali dengan durasi waktu 7 hari menjelang bulan Ramadan. Pada gambar di atas, dengan adanya wisata tersebut menjadi daya tarik wisatawan, inilah yang membuat munculnya fasilitas maupun perbaikan sarana dan prasarana yang telah ada, seperti aksesibilitas terhadap perbaikan jalan raya, dibuatnya terminal wisata, memanfaatkan transportasi lokal untuk kegiatan wisata seperti becak, andong, dan ojek. Pada gambar di samping, masyarakat di kawasan Menara Kudus memang menganut tradisi Gusji Gang yang menyeimbangkan antara kehidupan sekarang dan nanti. Pada gambar di atas, lebih dari 100 orang dari beberapa kalangan masyarakat juga turut membantu dalam persiapan dan melaksanakan kegiatan. Toleransi antar agama dapat dilihat ketika kegiatan tradisi dan keagamaan dilakukan. Pada gambar di atas, sel rumah tinggal sebagai tempat berlindung yang ada di kawasan Menara Kudus terdiri dari 2 gaya arsitektur utama, yaitu tradisional Pancu dan gaya kolonial Inggris. Pada peta di atas, sekitar kawasan Menara Kudus sebagai unit amanat unit memahami beberapa fenomena yang ada, kemudian dilakukan fokus pengamatan pada rumah tinggi yang mengakomodasi aktivitas wisata religi dengan amanat pada pemanfaatan rumah tinggal sekaligus sebagai tempat usaha. Pada gambar di atas, bangunan dengan tipe gedung di kawasan Menara Kudus letaknya selalu dekat dengan jalan dan dulunya memiliki fungsi sebagai bangunan pabrik rokok ataupun sebagai gedung penyimpanan.
Pada gambar di atas, rumah-rumah di kawasan Menara Kudus memang pada dasarnya memiliki karakter dikelilingi oleh tembok-tembok tinggi sehingga memiliki kesan tertutup dari lingkungan luar. Pada gambar di samping, rumah dengan tipe kelikung memang memiliki halaman yang luas dengan rumah tinggal yang cukup besar. Halaman yang luas dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai ruang usaha, baik dibangun bangunan toko ataupun fungsikan sebagai ruang parkir karena kebutuhan ruang parkir yang semakin meningkat. Bab 4. Kesimpulan. Adanya respon masyarakat aktivitas baru dengan memanfaatkan ruang rumah tinggal dan lingkungan permukiman mereka sebagai ruang usaha dalam mendukung aktivitas wisata religi. 2. Secara fisik perubahan terjadi pada tampilan struktur tata ruang dan fungsi ruang bangunannya. Faktor yang melatar belakangi perubahan rumah tinggal dan lingkungan permukiman adalah faktor peningkatan jumlah pengunjung, adanya kebutuhan fasilitas wisatawan, perubahan jenis usaha yang dimiliki. 3. Sedangkan adanya aktivitas wisata religi berdampak pada kebertahanan budaya Gus Jinggang, budaya guyup, serta toleransi beragama yang menjadi ajaran Kanjeng Sunan Kudus yang masih terpelihara hingga sekarang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.